Bangun observatorium di NTT. 8. Mulai cari kehidupan di luar bumi. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN telah membangun fasilitas observatorium nasional di Timo, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu tujuan fasilitas ini adalah mencari kehidupan di luar bumi. Bersama dengan ITB, Undana, dan Pemda setempat, mulai tahun ini kami telah mengoperasikan teleskop 50 cm di Kupang. Salah satunya untuk pengamatan komet dan asteroid, kata peneliti Pusat Sains Antariksa LAPAN, Rorom Priyati Kanto kepada wartawan. Selain itu, LAPAN merencanakan program pengamatan transit proyek mulai tahun ini. Arah program ini juga untuk mencari tahu soal teka-teki kehidupan di luar bumi. LAPAN akan merencanakan program pengamatan transit objek mulai tahun 2020. Eksoplanet dan supernova adalah contoh objek transit. Dengan kata lain, kami akan mulai mencari dan mempelajari eksoplanet dengan lebih sistematis. Salah satu arahnya memang menjawab apakah ada kehidupan di luar sana, ujarnya. Ya, kehidupan di luar bumi itulah salah satu pertanyaan mendasar umat manusia yang ingin tahu, ujarnya. Di balik alasan misi Indonesia mulai cari alien, salah satu arahnya nanti ialah mencari tahu kehidupan lain di luar bumi atau kehidupan alien. Mengapa LAPAN melakukan ini? Hampir semua pengamatan dan riset astronomi bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan. Misalnya, selama ini LAPAN banyak melakukan penelitian tentang cuaca antariksa, supaya kita pahami kondisi di sekitar satelit kita untuk mencegah kerusakan pada aset mahal tersebut. Kita perlu pantau kondisi antariksa, ujar peneliti Pusat Sains Antariksa, Rorom Priyatitno. Selain itu, tujuan LAPAN melakukan hal ini adalah meneliti asteroid. Dengan penelitian ini, penduduk bumi bisa mewaspadai ancaman tabrakan asteroid. LAPAN ke depan akan melakukan pengamatan dan penelitian asteroid. Tujuannya adalah untuk melindungi penduduk bumi dari ancaman tabrakan asteroid atau komet. Dia menjelaskan bahwa riset dan pengamatan ini juga bisa menjadi harapan dalam pengembangan teknologi, meskipun tidak ada manfaat langsung. Di balik dari pengamatan dan riset yang dilakukan, ada harapan bahwa akan ada pengembangan teknologi baru, pengamatan buruh kamera hipersensitif, yang bisa juga bermanfaat untuk urusan medis hingga konservasi dan lain sebagainya. Meski tidak ada manfaat langsung, ada banyak spin-off atau manfaat tak langsung yang bisa diperoleh, tuturnya. Tentu daya saing bangsa bisa meningkat dengan riset-riset mutakhir seperti itu. Rencana Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN untuk mencari kehidupan lain atau alien dan tempat layak huni selain bumi akan dilakukan di Observatorium Nasional. Saat ini, Observatorium Nasional untuk mengamati kehidupan di luar bumi itu masih dalam proses pembangunan. Observatorium terbesar di Asia Tenggara itu direncanakan selesai dan beroperasi pada tahun 2021. Sebelumnya, peneliti LAPAN, Rorom Priyati Kanto, mengatakan program penelitian eksoplanet dan pencarian kehidupan di luar bumi bisa dilakukan setelah Observatorium Nasional Timo di Nusa Tenggara Timur beroperasi. Saat ini LAPAN belum ada program penelitian eksoplanet, namun dengan beroperasinya Observatorium Nasional di Timo NTT, kami berharap untuk dapat melakukan deteksi dan karakterisasi eksoplanet. Sebelumnya, Kepala Balai Observatorium Nasional Kupang, Bambang Suhandi, menyampaikan pemilihan Gunung Timo sebagai lokasi Observatorium Nasional berdasarkan hasil studi selama 5 tahun. Kawasan itu dinilai memiliki waktu langit cerah paling banyak. Kawasan itu dinilai memiliki waktu langit cerah paling banyak dalam setahun dibanding tempat-tempat lain di Indonesia, sekitar 70% dalam 1 tahun. Selain itu, kawasan Gunung Timo masih minim polusi cahaya, sehingga langitnya baik untuk pengamatan astronomi, untuk mendeteksi kehidupan di luar bumi. OBNAS bakal menggunakan teleskop besar dengan cermin majemuk berukuran 3,8 meter. Dia menjelaskan bahwa saat ini
Lapan memiliki teleskop reflektor berdiameter 50 cm. Menurutnya, inilah senjata terbaik Lapan di Kupang. Teleskop itu diklaim merupakan kembaran dari teleskop Seimei milik Universitas Kyoto, Jepang. Komplek Opnas dibangun di atas lahan seluas 40 hektar di kawasan hutan lindung Gunung Timau pada ketinggian 1300 mdpl. Lokasinya cukup jauh dari pemukiman penduduk yang biasanya menyebabkan polusi cahaya dan polusi udara sebagai gangguan pengamatan astronomi. Dengan keberadaan Opnas dan teleskop itu, Bambang menyebut peneliti di Indonesia dapat melakukan lebih banyak hal, mulai pencarian planet hingga menguak misteri materi dan energi gelap. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN membangun fasilitas Observatorium Nasional di Timau, Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan anggaran program senilai 340 miliar. Menurut dia, kehadiran observatorium tidak semata-mata hanya untuk meneliti kehidupan di luar angkasa atau alien. Namun, observatorium dapat menjadi tempat penelitian, destinasi wisata, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi bukan di Empasi Soleli mengenai alien atau UFO-nya, itu hanya salah satu bagian dari tujuan riset. Dia pun menyoroti observatorium di Amerika dan Inggris yang menjadi objek wisata. Dia berharap observatorium di tanah air dapat meningkatkan daya tarik Indonesia di mata dunia. Mudah-mudahan ini dapat meningkatkan kedaya tarikan masyarakat Indonesia atau dunia untuk berkunjung dan mempelajari peristiwa-peristiwa angkasa. Sudah waktunya kita budayakan hal tersebut, budaya ketertarikan untuk belajar hal yang baru, ungkapnya. Lebih lanjut, dia tidak ingin wilayah antariksa Indonesia dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Menurutnya, sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Kita juga punya undang-undang keantariksaan, yaitu bagaimana kita menjaga antariksa di atas bumi Indonesia, termasuk untuk menjaga agar tidak dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan asing, tuturnya.